Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramasari dari PGMI Unit 2 semester 1. Saya akan sedikit membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitasnya. Jadi, hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukannya hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi, menurut para ulama, sejak zaman Imam Tirmizi dan sesudahnya, pembagian kualitas hadis secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis daif. Jadi yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya, serta di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan i'lal. Jadi hadis sahih ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sahih izati, yaitu hadis yang mencakup seluruh syarat-syarat dan sifat-sifat hadis makbul secara paripurna, yang dinamakan syahih izati karena telah memenuhi semua kondisi syahid dan tidak membutuhkan menggunakan riwayat yang lain buat sampai ke puncak kesahihannya. Yang kedua itu kan hadis hasan. Yang dimaksud dengan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya berkesempurnaan yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tetapi kurang sedikit dilabit, tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan dan tidak juga terdapat kecatatan. Jadi dari pengertian di atas dapat dilihat tidak ada perbedaan dengan hadis sahih, terkecuali hanya di bidang hafalannya saja. Untuk hadis hasan, hafalan rawi ada yang kurang sedikitnya dibandingkan dengan sahih. Adapun untuk syarat-syarat lainnya antara hadis hasan dengan hadis sahih itu sama. Sekarang kita masuk ke dalam materi hadis daif. Hadis daif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriterianya hadis daif, yaitu hadis yang menghilangkan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Jadi sebab-sebab hadis daif ditolak dilihat dari 2 jurusan. Yang pertama, kecacatan pada perawinya pada berupa keadilannya maupun kehabitannya. Yang kedua, hadis sanadnya itu tidak tersambung. Jadi sekian dari pembahasan saya dengan materi hadis dari segi kualitasnya. Jadi bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.